Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, perkenalkan saya Farida Sri Indratini yang hari ini bertugas untuk memaparkan salah satu materi yaitu mengenai teknik menjadi presenter, moderator, dan host. Teknik ini terutama akan sangat bermanfaat sekali untuk penugasan. Mungkin Bapak dan Ibu sudah melihat kami di sini, salah satunya yang masing-masing punya tugas, seperti Ibu Luki yang saat ini bertugas menjadi moderator, kemudian saya sendiri saat ini bertugas sebagai presenter, sedangkan sebagai host ini ada dari Direktorat PSMK. Lanjut Pak, Bu Dini. Ya, nah materi untuk saat ini adalah host, moderator, dan presenter. Saya akan awali dulu dari host ya. Untuk host itu mungkin tidak jauh berbeda sebenarnya. Ini yang memandu jalannya sebuah acara. Tetapi bedanya ketika di acara VCT atau Virtual Coordinator Training Jawa Barat, host itu bertanggung jawab terhadap room gitu ya. Kalau Ibu dan Bapak lihat mungkin di slide berikutnya, Bu, mohon maaf. Di slide berikutnya satu lagi, Bu. Yang satu lagi, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Ya. Di sini Ibu dan Bapak mudah-mudahan bisa tampak di layar ada yang sebelumnya, Bu. Yang ada gambar. Ya, lanjut aja karena ini waktu mungkin agak mepet ya. Nanti Bapak dan Ibu insya Allah materinya akan kami share juga di kumpulan materi. Seperti yang tampak di layar Bapak dan Ibu, host di sini biasanya ada tulisan di situ host. Hostnya bertuliskan host. Nah, dia yang bertanggung jawab penuh untuk room sendiri. Ya, tugas host salah satunya Ibu dan Bapak nanti di penugasan harus tahu dulu tugasnya seperti apa nih. Contohnya yang pertama adalah menyiapkan presensi. Kalau sekarang mungkin ada tim khusus yang menyiapkan presensi, tapi pada saat penugasan, Ibu dan Bapak harus bisa bagaimana membuat presensi dan itu disiapkan oleh host. Yang kedua, Ibu dan Bapak harus bisa mengecek room dan kesiapan petugas gitu. Mengecek room di sini seperti saya mungkin karena ini apa namanya? Pesertanya sangat banyak sekali, jadi mungkin dicek sound terlebih dahulu, kemudian dicek dulu apa yang akan ditayangkan, apakah petugasnya sudah hadir atau tidak, atau moderatornya sudah siap atau tidak, termasuk presenternya sendiri sudah siap atau tidak. Nah, setelah room dicek, harus bisa memastikan kepada audiens, harus disapa terlebih dahulu supaya mereka tahu bahwa di room tersebut masih ada kegiatan ya. Nah, kemudian mohon diingatkan kepada para peserta, mic-nya itu harus di-mute. Mungkin berbeda dengan tayangan yang sekarang karena kita menggunakan akun khusus, yaitu event mode, meeting yang khusus memang jadi Ibu dan Bapak sudah otomatis dikunci mic-nya, di-mute gitu ya. Nah, kalau yang free biasanya kalau kita lupa untuk mematikan akan terbuka gitu ya. Jadi itu tolong diingatkan nanti oleh host. Kemudian yang keempat itu tugas host itu adalah kolaborasi dengan moderator. Ibu mungkin boleh digeser Bu slide-nya Bu. Yang satu lagi. Iya, terima kasih. Nah, itu yang tadi saya sebutkan. Lanjut Bu slide berikutnya. Oke. Di sini tadi yang saya sebutkan ya Ibu, mengecek room dan kesiapan petugas. Jadi harus cek sound dulu apakah petugas itu harus menggunakan laptop. Ya, diusahakan petugas menggunakan laptop. Jika kondisinya memang memungkinkan, memang diharuskan atau diingatkan bahwa petugas menggunakan laptop. Salah satunya untuk menghindari hal-hal yang seperti saya alami gitu ya, karena mungkin tadi agak kelempar, tidak bisa masuk lagi, jadi yang sudah ada di stay room yang handphone dan yang akun satunya lagi itu di room relay. Itu untuk menghindari hal-hal seperti ini. Kemudian mengingatkan petugas yang lain untuk menyalakan video pada saat pikon berlangsung. Jadi itu sangat penting baik itu presenter
host ataupun moderator videonya dinyalakan supaya audiens tahu siapa sih yang sedang berbicara, siapa juga yang sedang menyampaikan materi di sini, ataupun ya intinya petugas-petugasnya harus dilihat oleh audiens yang ada di room. Kemudian penting kiranya host itu menampilkan player. Kenapa? Mungkin sekalian mengingatkan kepada peserta bahwa yang bertugas itu siapa saja, fotonya juga mungkin ditampilkan, kemudian judulnya juga tampak atau terlihat oleh audiens yang lain. Jadi mereka tidak bertanya-tanya apa sih yang kita ikuti itu gitu kan. Mungkin kan tidak semuanya senantiasa mendengar apa yang dikatakan oleh host ataupun moderator. Jadi menurut saya itu sangat penting untuk menampilkan player di sebelumnya gitu ya. Kemudian mengecek room dan kesiapan petugas yang selanjutnya itu adalah menjelaskan pengaturan mikrofon peserta pada saat pikon berlangsung. Akan berbeda mungkin Ibu dan Bapak seperti tadi yang dilakukan oleh Pak Alam, mengingatkan Bapak dan Ibu, ada yang suara bocor-bocor, itu untuk menghindari gangguan pada saat penyampaian materi atau moderator berbicara, maka diingatkan kepada para peserta untuk mematikan mikrofonnya, karena pasti itu akan sangat mengganggu, apalagi ada proses record ya, direkam. Nah, ini yang terakhir itu harus memindahkan button presenter. Jadi agar bisa share screen, host itu biasanya punya kendali kan ya, punya kendali. Jadi button untuk presenter agar bisa mempresentasikan atau slide-nya ditayangkan itu harus diberi akses. Ada semacam button bulat yang mungkin Ibu dan Bapak bisa lihat di sini yang sedang share screen dari direktorat. Di situ ada yang bulat lambang Webecky untuk presenternya. Oke, kita lanjut ya. Kemudian pada saat membuka pikon, jadi sebelum ke moderator, pikon itu memang dibuka dulu oleh host ya. Salah satu fungsinya adalah untuk mengenalkan tugas secara singkat. Ya, secara singkat. Jadi host itu memperkenalkan hostnya siapa, moderator saat itu siapa, dan presenternya siapa, tapi secara singkat saja, karena nanti mungkin secara garis besar itu akan disampaikan oleh moderator. Itu untuk pembukaan. Nah, setelah diperkenalkan siapa yang bertugas, baru diserahkan kegiatan kepada moderator. Nah, di sini setelah itu, mungkin host itu bertugas untuk membantu moderator selama acara berlangsung demi kelancaran acara gitu ya. Jadi ini ada kolaborasi. Jadi kita host itu tidak udah menguasai room ditinggalkan, tidak seperti itu, tetap kolaborasi dengan host. Khawatirnya dengan moderator, khawatirnya kan moderator ada kesulitan mungkin sinyal atau apapun teknis kendala-kendala yang bisa dihadapi dalam pengadaan video conference. Selanjutnya tadi pada saat kolaborasi dengan moderator, host juga harus bisa memantau jalannya acara agar tertib gitu ya. Yaitu contohnya host bisa membantu mematikan mikrofon peserta gitu ya pada saat pemaparan materi, karena mungkin kendalinya memang di host gitu yang bisa memute mikrofon peserta gitu. Kemudian kalau seandainya ada yang bertanya, host juga bisa membantu untuk menyalakan mikrofon peserta yang akan bertanya langsung. Biasanya kalau yang bertanya langsung angkat tangan gitu ya, raise hand. Nanti akan dinyalakan mic-nya oleh host gitu ya. Nah, setelah itu host juga jangan lupa untuk menyebarkan presensi. Nah, menyebarkan presensi usahakan jangan di awal kegiatan, karena apa? Takutnya udah diisi presensi, nanti orang-orangnya pada kabur gitu ya. Udah saya udah ngisi presensi nih, udah aja ah. Jadi presensi itu disebarkan mungkin 3/4 sesinya gitu ya, di hampir berakhir acara, tapi jangan di terakhir-terakhir banget gitu ya. Itu baru di-share. Itu nanti jangan lupa oleh host. Dan untuk penyebaran presensi diusahakan jangan satu kali. Kadang kan ada yang bertanya, mungkin Bapak dan Ibu yang belum tahu presensinya di mana, di share-nya di mana. Nih kok saya nggak ada, mungkin ada yang malas scroll atau gimana, atau tiba-tiba baru masuk langsung nanyain presensi, kan bukan tidak mungkin gitu ya. Jadi di awal diingatkan juga oleh host bahwa presensi akan disebar ke
jam sekian gitu, dan diingatkan nanti supaya ibu dan bapak itu lebih literat, dibaca dulu chatnya. Jadi jangan lihat ke chat di mana nih tempat nyimpen presensinya. Ibu dan bapak, chat presensi itu tidak disebarkan di WAG, tapi di room chat. Room chat yang mana? Mungkin ibu dan bapak bisa lihat kalau menggunakan handphone, itu di kanan atas yang gambar orang, diklik saja, nanti cari chat. Nah, atau kalau di laptop ada di chat with everyone gitu ya. Usahakan jangan private. Kenapa? Karena takutnya tidak terbaca gitu ya. Tidak terbaca kalau ada chat-chat ibu dan bapak. Oke, kemudian setelah menyebarkan presensi, moderator sudah selesai nih. Nanti kan diserahkan kembali oleh moderator itu ke host. Harus bisa menutup sesi pikon setelah diserahkan oleh moderator. Kemudian setelah pikon ditutup, baru room pikon di end meeting gitu ya, bukan live tapi end meeting. Ya, end meeting artinya menutup semua akses untuk para peserta juga. Oke, lanjut. Ini untuk moderator ya, saya punya waktu. Oke, masih ada. Lanjut untuk moderator. Nah, moderator apa sih? Sebenarnya nggak jauh beda juga sih ya dengan yang ada di lapangan selain dalam PCT ini. Moderator kalau menurut Munib Khatib itu seseorang yang memimpin jalannya diskusi agar tepat waktu dan terarah gitu ya. Tujuannya agar diskusi atau kegiatan dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan topik serta berlangsung secara kondusif. Tadi harapannya ketika kegiatan itu memang berlangsungnya secara kondusif ya. Tapi meskipun kendala senantiasa ada, ya itu kan bukan suatu hal yang tidak mungkin gitu ya. Pasti kendala selalu ada sekecil apapun itu gitu ya. Kemudian selanjutnya, tips menjadi moderator. Ini tips saja ya, Bapak dan Ibu. Kalau mungkin nanti ada tambahan, nanti mangga silahkan di-share. Tapi tips dari saya, ketika menjadi moderator itu, kenali tema pemateri. Ya, tapi sebelumnya mohon maaf, mungkin slide dengan yang saya katakan mungkin tidak bersamaan ya Bapak dan Ibu. Karena mungkin ini saya dibantu oleh korwil saya, alhamdulillah. Jadi tips menjadi moderator yang pertama, nanti kenali tema pemateri. Supaya apa? Kan kalau tidak kenal, contoh nih, pematerinya membawakan tentang sains. Kita nggak tahu nih materi sains itu seperti apa. Takutnya kan pada saat bernarasi itu kita kebingungan gitu ya. Aduh, materinya apa ya? Kok bingung ya? Gimana memulainya ya? Karena ketika sebagai moderator kita sudah mengenali materi, otomatis kita punya bahan untuk berbicara. Kemudian tips yang lainnya, seorang moderator itu harus bisa menghidupkan suasana pikon. Kenapa? Karena ketika pikon itu mungkin ada jeda atau tiba-tiba sepi atau mungkin presenternya lagi nyari-nyari slide, lagi kebingungan atau apa. Nah, moderator di sini bisa berfungsi banyak gitu ya. Jadi tetap hidup gitu ya acara itu. Jadi Ibu dan Bapak nanti pada saat jadi moderator nih jangan sepi kayak juga nggak angka pencet, maaf ya, bukan seperti itu. Maksudnya sepi banget lah. Jadi orang-orang tuh tahu. Jadi jangan sampai karena sepi ditinggalkan gitu roomnya, kan sayang gitu ya. Kemudian yang terakhir dari tips menjadi moderator, salah satunya well prepare. Memang ya segala sesuatu harus dipersiapkan untuk menghindari ya kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi, kendala-kendala yang seperti kami tidak jarang juga mengalami hal semacam ini gitu ya. Selanjutnya masih lanjut, iya. Ini tugas moderator PCT. Iya, satu lagi Bu. Iya, terus ya. Iya, udah Bu, makasih banyak. Ini tugas moderator PCT, mungkin perbedaannya sedikit saja dengan moderator-moderator yang ada di lapangan, karena memang kita virtual kan ya, Ibu dan Bapak ini harus tahu nanti sebagai peserta apa saja Bu, saya bingung nih moderator itu ngapain aja sih gitu kan. Nih di sini saya sudah menuliskannya, mungkin nanti Bapak dan Ibu bisa membaca-bacanya. Salah satunya yaitu tadi pada saat menjadi moderator, seperti yang tadi Bu Luki contohkan, beliau memberikan kesempatan presenter untuk menyampaikan materi gitu. Jadi presenter diusahakan untuk tidak memulai menyampaikan materi sebelum dipersilahkan oleh moderator. Kemudian yang kedua mungkin
mengingatkan presenter berkaitan dengan waktu untuk penyampaian materi. Takutnya gini, kayak tadi kan Buluki, saya kenapa ambil Buluki? Karena kebetulan moderator sekarang itu memang Buluki. Tadi saya diingatkan, Bu, kita waktunya sampai pukul 18 ya, dan hampir menjelang maghrib nih, mepet-mepet ya. Eh, Takutnya saya asik gitu ya, asik kelamaan berbicara. Kemudian nanti moderator juga harus merekap pertanyaan peserta yang terdapat pada kolom chat dan menyampaikan pada saat diskusi dimulai. Jadi kan nanti ini ada yang nanya nih, nah moderator tuh harus sortir semua siapa nih yang nanti duluan dibacakan gitu ya. Tapi ini kolaborasi juga dengan host gitu. Host bisa membantu di mana takutnya tidak terhandle oleh moderator gitu. Selanjutnya mengatur lajunya diskusi tanya jawab. Jika ada pertanyaan langsung dari peserta, ini fungsinya moderator ya, biar TikTok gitu ya, bukan TikTok permainan ya, aja TikTok eh, apa namanya tanya jawab gitu. Nanti menyebutkan pertanyaan mana, kemudian nanti supaya tidak lupa langsung mungkin dijawab oleh presenternya atau pematerinya. Kemudian setelah itu lanjut lagi. Kalau sudah beres, baru mungkin mengakhiri kegiatan bersama presenter jika waktu sudah selesai gitu ya. Salah satunya Ibu moderator ini harus meminta kesimpulan atau pesan presenter sebelum mengakhiri kegiatan atau mungkin closing statement. Dan yang terakhir, menyerahkan room pikon kepada host dan host nanti yang akan menutup sesi pikon seperti yang tadi saya katakan. Oke. Tadi untuk di tugas moderator kan ada pembukaan nih, ada pembukaan, ada sesi tanya jawab. Nah, pada saat pembukaan, moderator juga jangan lupa untuk membacakan tata tertib pikon. Nanti tata tertibnya seperti apa? Di saya sudah ditampilkan di slide berikutnya sebenarnya, tapi nanti bisa dibaca-baca oleh Ibu dan Bapak. Tata tertib pikon salah satunya yang tadi. Kita harus menggunakan nama asli. Ya, Ibu dan Bapak tolong pergunakan nama yang asli, jangan nama samaran. Karena apa? Supaya mudah dikenali dan membantu pengadministrasian. Nah, kota sekolahnya dari mana untuk mempermudah. Kemudian peserta yang akan bertanya, menuliskannya di chat, tidak private ya. Peserta yang akan bertanya menuliskan di chat, tidak private. Nah, itu langsung nanti atau angkat tangan seperti yang saya bilang, nanti yang akan membukakan mic Ibu dan Bapak adalah host di sini ya. Kemudian ini tata tertib yang harus dipahami oleh peserta ya, Bapak dan Ibu mungkin termasuk di saat ini. Nah, itu tadi pada saat pembukaan. Kemudian dilanjutkan pada saat tanya jawab. Pada saat tanya jawab nanti, moderator itu mempersilahkan peserta bertanya berdasarkan urutan chat. Nanti dicatat pertanyaan peserta siapa yang duluan, kemudian setelah itu seperti yang saya katakan mempersilahkan pemateri untuk menjawab. Kemudian mungkin kalau ditulis di situ mempersilahkan mentor lain jika ada yang mau membantu gitu ya. Memang jika nanti Bapak dan Ibu bertugas sebagai pemateri agak kelabakan nih. Aduh, saya nggak bisa jawab pertanyaannya nih, pertanyaan teman-teman. Mungkin nanti bisa dibantu oleh yang lainnya atau dengan interupsi ke moderator. Apakah bisa saya menambahkan atau sharing dengan yang bertanya tadi? Mungkin seperti itu ya. Itu untuk pada saat penugasan. Yang terakhir adalah mencatat semua jawaban pemapar materi gitu ya. Selanjutnya ini adalah tugas moderator saat penutupan. Jadi 3 ya, pada saat pembukaan, sesi tanya jawab, dan yang ketiga adalah pada saat penutupan. Yang pertama, tugasnya itu membuat kesimpulan singkat dari jalannya sesi. Ya, untuk apa? Jadi semacam membuat resume singkat. Tadi itu menjelaskan apa aja sih? Ya sedikit sajalah diulas untuk para peserta. Kemudian yang kedua mempersilahkan petugas absen. Contoh nih host, tadi sudah disebar absennya, presensinya ada berapa nih yang sudah melakukan presensi? Siapa saja yang belum? Nanti kan bisa disampaikan gitu ya pada saat Bapak dan Ibu bertugas. Kemudian yang ketiga menutup jalannya acara setelah closing statement dari pemateri. Oke, yang keempat, ini mah fleksibel ya. Yang keempat itu fleksibel, mempersilahkan jika masih ada yang mau berdiskusi. Nanti mungkin untuk penugasan, kalau masih ada yang mau berdiskusi, itu dipersilahkan. Oke. Kemudian ini tipsnya. Tadi kan tips menjadi presenter, ini ada tips lain menjadi moderator.
usahakan gitu ya. Kalau memang memungkinkan, bolehlah memberi ide dan masukan. Kemudian jika ada mungkin peserta yang kesulitan, pesertanya untuk yang memang belum tahu gitu ya, untuk yang belum tahu bisa diberitahu juga tata cara atau aturan diskusinya seperti apa. Kemudian yang ketiga itu mengingatkan peserta jika mulai melenceng dari topik. Jadi kalau kitanya lagi ngebahas apa, tiba-tiba yang ditanyakan yang lain, khawatirin pematerinya tidak menguasai, dikembalikan ke ke jalannya gitu ya. Kembali ke topik oleh moderator tentunya. Kemudian yang terakhir adalah yang itu fleksibel saja. Saya lanjut ya. Nanti menu chat, yang mana sih menu chat kalau masih ada pertanyaan, itu nanti bisa dilihat di slide saya yang akan disebar di link yang akan dibagikan ke Bapak dan Ibu. Tapi mohon Ibu dan Bapak, ketika materi kami sebar melalui link, nanti di-download ya, atau di-copy, jadi tidak memindahkan file, karena tadi kami mengalami problem, Ibu nggak ada Ibu nggak ada isinya, materi kok nggak ada isinya, ternyata ada yang meng-cut file-file kami gitu, jadi mohon di-download saja. Oke, itu mungkin tadi khawatir juga ya ke Korwil kita. Ya, link materi nanti sudah di-share sih sebenarnya, nanti akan kami lengkapi terkait materi saya. Kemudian yang terakhir ini adalah presenter. 5 menit lagi ya Bu ya. Izin. Mudah-mudahan masih ada waktu. Tips menjadi presenter yang pertama, nanti Ibu dan Bapak kan diberikan tugas nih, salah satunya jadi presenter. Presenter gimana sih? Bu, saya nggak tahu nih kalau jadi presenter itu harus seperti apa gitu ya. Padahal guru atau padahal ahli gitu ya, tapi kadang ketika diberikan penugasan suka agak lupa gimana sih, ini harus gimana sih, apa yang harus ditampilkan sih gitu kan. Ya tips saya, ya tentukan tema dulu. Temanya mau apa sih yang mau dibahas di room nanti kepada audiens, kira-kira yang menarik apa sih gitu ya. Kalau temanya sudah dapet, usahakan untuk menguasai materi tersebut. Kenapa saya bilang menguasai? Karena kalau tidak menguasai, khawatir akan kelabakan ketika ada peserta yang bertanya tentang materi yang ya mungkin Ibu kalau tidak menguasai materi gimana sih? Mungkin kita bingung sendiri gitu ya. Nah, untuk menjaga hal seperti itu, usahakan tema dan materi yang kita presentasikan itu yang memang dikuasai. Yang terakhir, balik lagi, selalu well prepare ya. Oke, lanjut. Tugas presenter nanti, Bapak dan Ibu, maaf saya agak cepat nih, maraton ya. Yang pertama, menyiapkan paparan jika sudah dipersilahkan oleh moderator. Kemudian yang kedua, memaparkan materi dengan singkat, padat, dan berisi. Kenapa kan kita virtual gitu ya, dengan bergerak dengan waktu. Bergerak dengan waktu, jadi materi diusahakan cek Sunda nama henteu ngayayai gitu ya. Oke, selanjutnya harus bisa menjawab pertanyaan peserta pada saat Vicon. Kemudian yang terakhir, mengakhiri kegiatan dengan menyampaikan kesimpulan sebelum mengakhiri materi ya tadi closing statement itu yang nanti akan diminta oleh moderator. Nah, ini nih yang terakhir. Ini slide terakhir ya Bapak dan Ibu. Nah, apa sih ini maksudnya? 15 menit. Maksudnya gini Ibu dan Bapak, kita mau bertugas sebagai apapun, baik itu sebagai host, baik itu sebagai moderator ataupun presenter, minimal 15 menit sebelum acara dimulai, Bapak dan Ibu sudah ada di room. Kenapa? Karena kita bisa geladi dulu tuh. Kalau ada kesulitan sound atau apapun gitu ya, kendala-kendala yang mungkin dihadapi pada saat acara benar-benar mulai, kita bisa meminimalisir hal tersebut seperti yang tadi dilakukan oleh Korwil kita. Kita mulai di setengah 4, 15.30, tapi di pukul 14.30 beliau sudah membukakan room dan sebagian besar dari peserta sudah masuk juga, termasuk para PJ wilayah ataupun petugas-petugas yang lainnya. Untuk apa? Ya salah satunya ini untuk cek gitu ya, takutnya ada kesulitan atau apa, jadi Bapak dan Ibu bisa dibantu. Mungkin seperti itu Ibu mengenai teknik menjadi presenter, moderator, dan host secara sekilas. Nanti lebih jelasnya bisa dilihat slide dari PPT saya. Mangga Bu Luki. Terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dengar suara saya ya? Bisa Bu.
Alhamdulillah, terima kasih Pak Alam Bahtiar yang sudah membukakan mikrofon untuk saya. Kalau di ruang reading kami ini belum ada pertanyaan, Bu Farida. Mungkin dari room 1 atau room utama bisa dibacakan karena untuk smartphone saya agak kesulitan masuk ke ruang room 1. Oke, baik. Begitu. Ya. Tapi kita waktunya gimana nih, Bu? Waktunya gimana nih? Kita masih punya 8 menit sebelum pukul 18, sesi kedua akan ditutup. Oh ya, sambil mengingatkan Bapak dan Ibu, presensi untuk sesi kedua ini sudah dikeluarkan. Jangan lupa untuk mengisinya, jadi tidak lagi memesan di belakang. Sambil menunggu pertanyaan dari ruangan 1, belum ada. Mungkin dari ruangan, maaf, dari ruangan 2, relay tidak ada. Room 1 ada sih, Bu, cuman ini saya juga agak nyekrol susah. Bentar. Ya, mungkin rekan-rekan yang di ruangan di room 1 bisa membacakan pertanyaan-pertanyaannya. Bu Farida, Bu Luki, karena memang azan sudah berkumandang, kita akan stop saja Iya, Bu. supaya nanti pertanyaannya insya Allah nanti saya bantu di room pertama untuk membacakan Bu Luki. Iya, betul. Nanti dilanjut Seperti itu saja aja. pukul 7 ya, Bu ya? Mhm. Ya, mangga Ibu. Betul, Ya, pukul soalnya 7 di sini nanti sudah maghrib. tidak apa-apa. Iya, supaya bisa on time menjalankan sholat maghribnya. Ya, mudah-mudahan saya bisa Itu masuk kiranya, yang satunya, Bu. Berarti ya, mangga. Ya, mangga Ibu, silakan, Bu. Halo? Iya, Bu, silakan, Halo, Bu. Bu Luki, silakan. Ya, 7 menit terakhir ini berarti kita gunakan Untuk sholat maghrib, Bu. Atau pertanyaan dari ruangan 1, Bu Dini? Tadi agak terputus. Sholat dulu. Kita cut saja, Bu Luki, untuk sholat maghrib terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Untuk closing statement mungkin Bu Farida. Ya, baik. Sebelum saya tutup, mungkin sebagai pernyataan terakhir saya, Bapak dan Ibu, terima kasih yang sudah tergabung sebelum azan maghrib dan kita sholat. Untuk teknik menjadi host, moderator, dan presenter sebenarnya tidak jauh berbeda gitu ya, tidak jauh berbeda dari yang ada di lapangan, cuman bedanya kita dikhususkan untuk virtual koordinator. Ada sedikit-sedikit perbedaan, tapi itu mudah-mudahan tidak menyurutkan Bapak dan Ibu sebenarnya esensi dari host, moderator, dan presenter yang akan menjadi penugasan itu seperti apa gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti dibaca-baca lagi aja slide-nya, dan Bapak dan Ibu tetap semangat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan, kekeliruan, dan kekurangan saya dalam penyampaian materi. Mudah-mudahan ada waktu lebih banyak lagi untuk kita bisa sharing. Bapak dan Ibu, mangga silahkan bisa hubungi saya atau rekan-rekan yang lain terkait penugasan mengenai host, moderator, ataupun presenter. Mungkin seperti itu saja, Ibu. Bu Luki, terima kasih. Terima kasih sekali. Untuk sesi pertama dan kedua, alhamdulillah sudah kita selesaikan ya Bapak dan Ibu. Kita akan break dulu selama 1 jam. Pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan mulai kembali dengan kegiatan kita, presentasi dari Bapak Alam Bahtiar, yaitu kemampuan record dan mengupload video ke YouTube. Mudah-mudahan sinyal akan jauh lebih bersahabat di jam 7 nanti. Sekian dulu untuk sesi pertama dan kedua. Atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan kami. Saya moderator menutup sementara sesi 1 dan 2. Bapak dan Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.